Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Yunita sebagai tutor dari mata kuliah Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk. Perkenalkan, nama saya Mugni Hiarunisa, mahasiswa dari program studi PGSD Universitas Terbuka. Di video ini, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang sejarah panjang lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tujuan saya membuat video ini bukan sekedar untuk memenuhi tugas kuliah saya, tapi untuk mengajak kita semua, khususnya rekan-rekan generasi muda, untuk melihat kembali nilai-nilai di balik nilai-nilai luar biasa di balik sejarah Pancasila yang masih sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah gak sih kalian ngerasa susah banget untuk nyatuin pendapat? Contoh kecilnya aja, nyatuin pendapat di kerja kelompok. Susah kan? Nah, apalagi para pendiri bangsa kita dahulu harus nyatuin perbedaan pendapat, harus nyatuin banyaknya pulau, luasnya pulau dan pemikiran. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran penting dari sejarah lahirnya Pancasila. Sekilas kita flashback dulu yuk ke sejarah tahun 1945, di mana di sidang BPUPK para tokoh besar seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin sedang berdebat hebat mengenai dasar negara. Dan puncaknya itu ada di Piagam Jakarta. Ada perdebatan hebat soal sila pertama, yang dimana sila pertama itu tertulis dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Tapi pada saat itu ada kabar dari saudara-saudara kita di wilayah timur yang merasa keberatan, situasinya genting. Kalau enggak ketemu jalan tengah, kalau enggak ketemu solusinya, bangsa ini terancam pecah sebelum jalan. Jadi bangsa ini terancam pecah sebelum sempat berjalan gitu. Namun pada saat itu mereka, para tokoh-tokoh besar, tidak mengedepankan ego mereka. Mereka enggak mengedepankan ego mereka saat pengesahan di PPKI tanggal 18 Agustus demi menjaga persatuan bangsa. Demi menjaga persatuan bangsa yang baru lahir, mereka sepakat mengubah kalimat sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa hingga saat ini. dengan ini Terus apa hubungannya dengan kita kemerdekaan Indonesia sebagai generasi muda? Jelas, di media sosial sekarang, di era modern sekarang, di era teknologi yang sangat pesat sekarang, dan di era media sosial sekarang, penuhnya dengan perdebatan panas dan polarisasi, kita sering lupa bagaimana cara kita untuk mendengarkan, bagaimana cara kita untuk menghargai pendapat orang lain, bagaimana berpikir sebelum berbicara. Itu yang kurang pada saat ini. Oleh karena itu, pelajaran terbesar dari lahirnya Pancasila adalah persatuan butuh pengorbanan ego. Jelas, kalau api ketemunya api, apinya makin besar dong. Oleh karena itu, salah satunya harus menjadi air, sehingga kita bisa berdamai. Oleh karena itu, menjadi relevan berarti kita harus berani untuk berdialog, kita harus berani untuk mengutarakan pendapat. Dan saat ini itu yang harus kita miliki, keberanian untuk berpendapat, tetapi tidak lupa untuk menghargai perbedaan pendapat orang lain dan tetap satu visi untuk kemajuan Indonesia, bukan untuk kemenangan diri kita sendiri. Jadi Pancasila itu bukan sekedar hafalan, sekedar
hafal kapan tanggal lahir Pancasila, kapan merdekanya Indonesia, siapa tokoh di dalamnya. Tapi ini tentang pembelajaran terbesar di dalamnya. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa merealisasikan pembelajaran dari lahirnya Pancasila kepada kehidupan nyata. Apalagi di era modern ini, di era media sosial yang sangat memanas. Kita sebagai generasi muda harus berani untuk berargumentasi, harus berani untuk berpendapat, harus bisa untuk menghargai perbedaan pendapat orang lain. Oleh karena itu, mari kita menjadi generasi muda yang bermanfaat. Saya Mugni Khiarunisa, bangga menjadi generasi Pancasila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.